Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan malam ini saya bersama Dr. Mimin akan menjelaskan beberapa sejarah, yaitu sejarah tentang lahirnya Nabi Muhammad hingga wafat. Ada yang sudah tahu tentang sejarah? Baik, akan saya sampaikan beberapa sejarah-sejarah tentang Nabi Muhammad SAW. Salah satunya yang akan saya jelaskan yaitu tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Baik, Nabi Muhammad lahir pada tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. Rabiul Awal. Di kota Mekah. Rasul lahir dari ibu bernama Aminah, ya? Dari Aminah, dan ayahnya bernama Abdullah. Baik, selanjutnya Rasulullah SAW pernah ditanya mengenai puasa pada hari Senin. Beliau menjawab hari Senin adalah hari dilahirkan siapa? Rasulullah SAW, namanya Nabi Muhammad. Iya. Selanjutnya tahun tersebut disebut sebagai tahun gajah. Nah, saya sudah jelaskan bahwa Nabi dilahirkan pada saat tahun gajah. Terus kemudian kisah kelahiran Nabi Muhammad ini ada di dalam surah apa? Al-Fil. Pada surat Al-Fil yang memiliki arti tahun apa tadi? Tahun gajah. Rasulullah lahir di masa ini dan dibesarkan sebagai anak yatim karena ayahnya sudah pada saat di bulan berapa bulan? Pada saat 2 bulan. 6 bulan. 6 bulan. Baik, pada saat bulan ayah Nabi Muhammad meninggal. Baik, Abdullah telah meninggal dunia sebelum usianya genap 3 tahun. Semasa kecilnya, akhirnya dibesarkan oleh kakeknya bernama Abdul Matuk. Abdullah kan ayahnya, ya. Pada saat Nabi lahir, seorang ibu bernama Halimah Sa'diyah dengan ikhlas mau menyusui Muhammad. Ya. Jadi pada saat itu yang bernama Halimah Sa'diyah ikhlas menyusui Nabi Muhammad SAW. Terus yang kedua, masa kecil Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dilahirkan dalam keadaan yatim di rumah Abu Thalib. Semasa kecilnya Rasulullah tumbuh dan menjalani hidupnya seperti pada umumnya, seperti kalian inilah. Tapi akhlak beliau tidak pernah nyolong, tidak pernah, terus jahiliyah tidak pernah. Pokoknya yang berkaitan dengan dosa, Nabi Muhammad SAW dari kecil hingga wafat Rasulullah SAW tidak melakukannya. Begitulah Rasulullah SAW sangat mulia. Makanya disebut Nabi Muhammad adalah kekasih Allah. Baik, selanjutnya masa remaja Nabi Muhammad. Pada masa remaja Nabi Muhammad terjaga dari perbuatan merugikan kawan sekitarnya. Sampai suatu ketika, cerita Nabi pun bercerita ketika 2 kali duduk saat mendengarkan pesta perkawinan di zaman jahiliyah. Terus Allah justru menutup telinganya sampai tertidur dan terbangun esoknya setelah itu. Aku tidak pernah lagi berniat mengikuti perbuatan buruk. Hadis riwayat Tabrani. Ini tadi hadis, ya. Baik, selanjutnya yaitu sejarah tentang Nabi Muhammad menjelang dewasa. Umur pada saat berusia 25 tahun. Menjelang usia Nabi Muhammad yang sudah dewasa membuatnya semakin menekuni bisnis. Apa yang dilakukan bisnis Nabi Muhammad pada saat dewasa? Nabi Muhammad beliau melakukan apa? Bisnisnya apa? Dagang. Perdagangan. Melalui perdagangan itulah Nabi Muhammad sambil mensiarkan Islam, berdakwah, ya. Baik, Rasulullah menjalani kerjasama bisnis bersama wanita kaya raya, yakni Siti Khadijah.
Siapa istri Khadijah? Siti Khadijah siapa? Istri Nabi Muhammad. yang pertama. Ya. Siti Khadijah, istri Nabi Muhammad yang pertama. Perkenalan Muhammad dengan Khadijah memang berawal dari dunia perniagaan. Perempuan ini biasanya membiayai kafilah perdagangan Mekah ke Suriah untuk nanti membagi keuntungan bersama mitranya. Baik, selanjutnya tahap pernikahan Nabi Muhammad dan Khadijah. Banyaknya kegiatan perdagangan yang melibatkan mereka berdua membuat Khadijah merasa kian tertarik. Ya, seorang perempuan ini akhirnya mengutus seorang sahabatnya, Nafisah binti Umayyah, untuk menyampaikan keinginan yakni melamar Muhammad. Jadi yang suka di sini bukan Nabi Muhammadnya, tapi Siti Khadijah, karena sangat mulianya Nabi Muhammad tersebut. Padahal Nabi Muhammad itu pada saat itu apa ya? Bisa dibilang belum terlalu kaya, tapi Siti Khadijah ini orang wanita yang sangat terkenal dan sangat kaya pada saat itu. Tapi suka dengan Nabi Muhammad yang ibaratnya kasarnya ngomong miskin lah. Tapi dengan akhlaknya yang baik, alhamdulillah seorang wanita kaya pun suka dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian kapan Nabi Muhammad mendapatkan wahyu pertama? Pada saat umur berapa? Tidak tahu. Pada saat umur ke 40 tahun. Pada saat 40 tahun ya. Sebelum jadi Rasul, Nabi Muhammad sudah mendapatkan beberapa karunia istimewa dari Allah, seperti wajahnya terhias sinar dan bersih. Hal ini nyatanya menjadi pertanda kebesaran Allah yang menandakan akan datangnya Nabi terakhir dan dengan kedudukan tertinggi sampai akhir zaman. Nabi Muhammad mendapatkan sebuah mimpi ketika malaikat Jibril menghampirinya. Ya. Apa enggak sangat dahsyatnya? Nabi Muhammad mimpi bertemu malaikat, dan itu adalah penyampaian wahyu. Rasul pun sedang menyendiri dalam Gua Hira, tepatnya di samping Jabal Nur. Turunlah wahyu pertama yang dibawakan dari Allah, yakni surat Al-Alaq 1-4. Bisa dibaca di situ, surat Al-Alaq 1-4. Situ tertera penjelasan tentang turunnya wahyu pertama. Selanjutnya dakwah pertama Nabi Muhammad yaitu di kalangan Bani Hasyim. Hanya Ali bin Abi Thalib yang menerima dan memutuskan untuk beriman kepada Allah, sementara Abu Thalib ikut melindungi Rasul saat berdakwah. Abu Thalib adalah siapa? Kakeknya. Baik, itulah saja yang bisa saya sampaikan beberapa sejarah tentang Nabi Muhammad SAW. Karena waktu sudah mulai malam, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini Ibu akan sedikit menceritakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir di Makkah pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 kalender Romawi atau tahun 1450 tahun yang lalu. Tahun tersebut disebut tahun gajah, yakni tahun ketika pasukan gajah di bawah pimpinan Abraha Habasyah tengah menyerang Ka'bah. Beliau dilahirkan oleh ibunya yang bernama Aminah dan ayahnya yang bernama Abdullah. Nabi Muhammad lahir di masa ini yang dibesarkan sebagai anak yatim karena ayahnya telah meninggal dunia sebelum usianya genap 3 tahun. Jadi Nabi Muhammad pada usia 30 tahun dan beliau sudah menjadi yatim. Semasa kecilnya beliau dibesarkan oleh kakeknya yang bernama Abdul. Lahir seorang ibu bernama Halimah Tusadiah
dengan ikhlas mau menyusui Nabi Muhammad SAW meski asnya sulit keluar. Namun karena keikhlasannya Halimah pun diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena setelah itu air asinnya keluar dengan deras. Masa kecil Nabi Muhammad, beliau dalam keadaan yatim di rumah Abu Thalib dan diasuh oleh kakeknya bernama Abdul Muthalib. Pada usia 40 tahun, beliau diangkat menjadi Rasul. Nabi Muhammad sebelum menjadi Rasul, beliau mendapatkan beberapa karunia istimewa dari Allah, seperti wajahnya terlihat bersinar dan bersih. Hal ini nyatanya menjadi pertanda kesadaran Allah yang menandakan akan datangnya Nabi terakhir dengan kedudukan tertinggi sampai akhir zaman. Nabi Muhammad mendapatkan sebuah mimpi ketika malaikat Jibril menghampirinya. Rasul pun sedang menyendiri di dalam gua Hira, tepatnya di samping Jabal Nur. Turunlah wahyu pertama yang dibawakan dari Allah, yakni surat Al-Alaq ayat 104. Jadi Nabi Muhammad mendapatkan wahyu pertama yaitu surat Al-Alaq pada Nabi Muhammad mendapatkan sebuah mimpi ketika malaikat Jibril menghampirinya. Rasul pun sedang menyendiri di dalam gua Hira, tepatnya di samping Jabal Nur. Turunlah wahyu pertama yang dibawakan dari Allah, yakni surat Al-Alaq ayat 104. Jadi Nabi Muhammad mendapatkan wahyu pertama yaitu surat Al-Alaq pada gua Hira. Beliau sakit pada bulan Safar tahun 11 Hijriah. Beliau sakit kepala dan demam hingga akhirnya membuat seluruh tubuh meninggi. Kondisi ini terjadi selama 2 minggu. Rasulullah akhirnya mengunjungi rumah istri-istrinya dan tiba di kediaman Aisyah dengan suhu bergema. Jadi mungkin cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Gimana? Apakah ada pertanyaan? Sudah. Bu, izin bertanya. Iya, silakan. Mengapa disebut tahun gajah? Jadi mengapa disebut tahun gajah? Karena tahun gajah yakni tahun ketika pasukan gajah di bawah pimpinan Abraha Habasyah tengah menyerang Ka'bah. Jadi itu merupakan tahun lahirnya Nabi Muhammad. Dan dipahami? Baik, mungkin cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kita akan membahas tentang SKI atau Sejarah Kebudayaan Islam. Nah, sejarah kebudayaan Islam itu apa sih? Sejarah kebudayaan Islam itu merupakan hal-hal untuk mengenai atau mengetahui sejarah masa lalu. Ya, ini banyak sekali sejarah kebudayaan Islam ini. Nah, pada saat ini kita akan membahas salah satunya, yaitu sejarah sejarah Nabi Sulaiman. Nah, dari kalian ada yang tahu? Nabi Sulaiman adalah nabi yang bisa berbicara dengan hewan. Nabi Sulaiman adalah nabi yang dapat berbicara dengan jin. Anaknya Nabi Daud. Nah, sudah benar apa yang tadi anak-anak katakan. Nah, mungkin satu lagi yang kurang ya. Nabi Sulaiman merupakan raja. Yakni Nabi Sulaiman diturunkan tatahnya dari Nabi Daud. Nah, Nabi Daud itu merupakan ayah dari Nabi Sulaiman itu sendiri. Nah, di sini ada ya satu kisah tentang Nabi Sulaiman ingin berperang dengan pasukannya. Di sini Nabi Sulaiman membawa pasukannya dan ada seekor semut yang akan dilewati, ada seekor gundukan atau rumah semut yang akan dilewati oleh Nabi Sulaiman. Nah, salah satu semut tersebut memerintahkan kepada teman-temannya untuk segera
memasuki rumahnya. Nah, karena Nabi Sulaiman itu bisa bahasa hewan, jadi Nabi Sulaiman mengerti apa yang semut itu katakan. Jadi Nabi Sulaiman hanya tersenyum, lalu Nabi Sulaiman berkata kepada pasukannya bahwa berjalanlah hati-hati karena di sini merupakan ladang semut. Jadi Nabi Sulaiman itu sangat-sangat, karena Nabi Sulaiman di sini tuh sangat bersyukur karena bisa dia membaca atau mendengarkan apa yang semut katakan, hewan-hewan lain katakan. Bahkan Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan jin. Nah, Nabi Sulaiman juga bisa loh memerintahkan jin itu sendiri. Jadi di sini Nabi Sulaiman itu benar-benar sangat bersyukur kepada Allah atas apa yang telah diberikan atau wahyu yang telah diberikannya itu kepada dirinya itu sendiri. Nah, ini tercantum dalam Al-Quran surat Al-Nahl ayat 18 dan 19. Cerita ini sudah ada dalam Al-Quran itu sendiri. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari Ibu. Bagaimana? Apakah sudah dimengerti? Sudah mengerti. Nah, alhamdulillah jika bisa dimengerti. Nah, untuk pertemuan saat ini Ibu sampaikan di sini saja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita akan belajar tentang sejarah kebudayaan Islam. Jadi, sejarah kebudayaan Islam merupakan salah satu mata pelajaran agama Islam yang berisi tentang kebudayaan dan peradaban Islam di masa lampau yang diajarkan di jenjang pendidikan Islam. Sejarah kebudayaan Islam merupakan salah satu pelajaran penting sebagai upaya untuk membentuk watak dan kepribadian umat Islam. Kita lihat dari Nabi Ayub dan kisah kesabarannya yang patut kita teladani. Kalian semua tahu Nabi Ayub? Nabi Ayub merupakan salah satu utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi yang menjadi salah satu contoh kesabarannya yang patut diteladani umat Islam. Dari kisah teladan Nabi Ayub dikisahkan dalam beberapa tafsir. Dan Nabi Ayub dahulu merupakan seseorang yang sangat kaya dengan harta berlimpah, mulai dari sapi, unta, kambing, kuda, dan kedelai. Ia memiliki di peternakannya. Bahkan Nabi Ayub juga memiliki area tanah yang sangat luas hingga tak ada orang yang mampu menyainginya. Nabi Ayub juga dikenal sebagai orang yang baik, bertakwa, dan menyayangi orang miskin. Ia selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang diberikan kepadanya. Namun suatu hari Nabi Ayub ditimpa penyakit. Penyakit apa? Kusta. Serta musibah yang membuat harta serta anaknya hilang. Akibatnya semua orang menjauh dari dirinya. Namun istri Nabi Ayub masih sabar dan menemaninya sampai istrinya pun merasa lelah dan mempekerjakan orang lain untuk mengurus Nabi Ayub. Hanya saja selama Nabi Ayub itu terkena musibah, Nabi Ayub selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan keselamatan dan juga kesehatan. Cobaan yang dialaminya hanya sebentar, melainkan selama 18 tahun. Jadi Nabi Ayub itu menderita penyakit apa tadi? Kusta selama 18 tahun. Dengan kesabarannya yang dilakukan selama 18 tahun, Nabi Ayub pun mendapat mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia diberi kesehatan setelah mandi dan minum dari air yang dianugerahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kehidupan Nabi Ayub pun kembali diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istri, anak, serta hartanya pun kembali melimpah. Ia pun kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari kisah Nabi Ayub ini kita bisa belajar agar kita terus bersyukur kepada
Allah Subhanahu wa taala. Jadi, tujuan dan manfaat mempelajari sejarah kebudayaan Islam ini adalah seseorang akan mendapatkan informasi dan pemahaman mengenai asal-usul khazanah budaya dan kekayaan di bidang lainnya yang pernah diraih oleh umat Islam di masa lampau dan mengambil pelajaran dari kejadian tersebut. Jadi dari kejadian Nabi Ayub kita mengambil hikmahnya dan kita selalu bersyukur kepada